Buat Farel yang bilang kalau pejabat daerah itu harus bisa terima kritik, nggak boleh emosi. Bro, Anda juga pejabat daerah, ngapain kritik-kritik? Harus ngasih solusi lah, biar masyarakat yang kritik. Itu kerjaan kita sebagai masyarakat, mengkritik kebijakan daerah. Pejabat mah kerjanya ngasih solusi. Dari kulit kelihatan sih kalau Anda itu nggak pernah turun ke jalan, melihat situasi dan kondisi. Mending Anda turun ke jalan, lihat masalahnya, baru kasih solusi, biar bisa nanti terpilih lagi. Atau jangan-jangan Anda terpilih karena terkenal. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya tidak punya pertahanan. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai Tita prajurit Siliwangi. Saya ingin memperlihatkan di sana sudah ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Anak-anak di Barak TNI yang tidak punya ayah ibu semua menjadi anak asuh Deddy Mulyadi. Nanti dicatatkan ya, yang tidak punya ayah dan ibu itu semuanya jadi anak asuh saya ya, dibiayai sama mereka. Semuanya dibiayai oleh Deddy Mulyadi. Berkah barokah orang baik, ini tak keempat saya nggak bisa naik air mata. Untuk semua pihak yang tidak setuju, tetap tidak setuju dengan program ini, yuk buka mata telinga, yuk buka mata hati, yuk. Bahkan Menteri HAM sendiri mengatakan ini adalah brilliance. Ibu Dian Percetakan tak bisa menahan tangis ketika mendengar kabar bahwa anak-anak di barak militer yang tidak mempunyai ayah dan ibu akan dijadikan anak asuh oleh Kang Deddy Mulyadi. Pak Deddy. Tentara loh. Nonton WHP Pak Deddy. Bawa ke barak nih Pak Deddy. Mau nggak dibawa ke barak? Udah tinggalin di barak. Nonton aja HP. Oh, tinggalnya di barak. Tiba-tiba muncul berita dari Joko Anwar yang tidak setuju dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer. Dan lucunya, apa yang dikatakan oleh beliau itu sebenarnya sudah dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi mengirim anak-anak yang bermasalah ke barak militer atau institusi yang mengajarkan kedisiplinan dengan kepatuhan, bukan solusi yang tepat. Karena ini tidak membuat kita lebih memahami akar masalah perilaku anak. Mereka butuh pemahaman emosi, penyembuhan trauma, dan bimbingan personal, bukan sekedar dikondisikan untuk patuh. Barak militer tidak dikondisikan untuk memberikan kebutuhan ini. Ada yang menarik nih. Bapak Joko Anwar membahas tentang pemahaman emosi dan akar masalah perilaku. Padahal Kang Deddy Mulyadi sudah berpikir jauh ke depan. Bahkan sebelum statement dari Joko Anwar ini dikeluarkan, sudah ada ahli psikologi di barak militer, sudah ada guru di sana. Mereka itu tetap belajar setiap hari. Yang ditambahkan apa? Kedisiplinan, patuh, dan sudah banyak buktinya lewat video-video yang beredar. Banyak sekali perubahan yang dirasakan oleh anak-anak setelah masuk barak militer. Kenapa hal ini masih terus ditentang? Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Perihal isu yang sedang ramai digoreng saat ini, saya hanya ingin meluruskan bahwa tidak ada sedikit pun di dalam video saya bahwa saya kontra terhadap sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Jadi saya anjurkan teman-teman semua kalau melihat video atau menerima pesan dibaca secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Pada prinsipnya, saya hanya ingin menyuarakan suara mereka yang memiliki pandangan berbeda mengenai program yang ada di dapil saya. Ambil saja itu sebagai bahan pertimbangan. Koreksi dan sempurnakan programnya. Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini untuk menunjukkan siapa yang paling kerja, karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada satu atau dua pihak yang merasa tersinggung, saya anggap mungkin mereka lagi banyak pikiran. Tapi jika saya rasa itu semua sudah dilengkapi oleh kepala-kepala daerah yang merasa tersinggung, good job.
best of luck, dan jika saya diundang, terutama yang ada di dapil saya, dengan senang hati saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Satu hal lagi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kita semua di sini sudah menjadi pelayan masyarakat. Apapun lini dalam trias politikanya, baik kita di eksekutif, di legislatif, ataupun di judikatif. Saya sebagai anggota DPR RI memiliki tupoksi saya, salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun sampai ke pemerintah daerah. Jadi saya juga berharap bagi teman-teman yang sekarang sudah menjabat atau menjadi pejabat untuk tidak anti kritik terhadap siapapun, baik masyarakat ataupun wakil rakyat, yang memang tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintah. Karena saya rasa ini untuk kita semua. Saya tidak menyindir satu atau dua pihak. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Have a good day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feral, lu itu ya anggota dewan di Jabar 7 yang mana meliputi Bekasi, Karawang, Purwakarta. Nah kemarin kan video lu tuh dis tuh sama Bupati Purwakarta. Di situ Bupati Purwakarta mengatakan bahwa yang mana mas yang pro dan kontraknya. Di sini ya nih kata Om Zen nih, di sini justru orang tuanya mau menitipkan gitu tuh. Lalu bukannya langsung bertanya kepada bupatinya, malah membuat video sanggahan. Nih begini ya, lu itu pemilih lu itu termasuk Purwakarta. Nah harusnya sebagai anggota dewan yang digaji oleh rakyat turun, tanyain ke bupatinya gitu loh, maksud gua ya. Jangan cuma membuat video sanggahan, video bantahan, untuk apa gitu. Emang cara kerja lu cuma di medsos doang apa gimana sih? Turun aja ke Purwakarta, tanyain, itu dapil pemilih lu juga, urusin gitu. Jangan malah saling sanggah di video. Gimana sih kerjanya? Kalau kerja bikin video doang, gua juga becus. Jangan-jangan Pak Farel ini lebih nyaman jadi pahlawan di media sosial aja. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang... Wah, Pak Farel ini memang mantap dan keren sih. Ngomongnya gampang banget. Katanya, ngatasin anak bandel tuh hanya cukup dengan kasih sayang dan pendekatan psikologis saja. Padahal di lapangan udah beda cerita, bro. Anak-anak yang udah bandel yang nggak bisa cuma diajak ngomong sambil ngopi gitu aja. Kalau beneran mau ada perubahan ya harus ada tindakan, bro, bukan cuma wacana doang. Bukannya Bupati Purwakarta udah ngajakin lo tuh, bro, turun ke lapangan. Nggak usah cuma di belakang layar ngomong solusi, mending langsung terjun aja. Siapa tahu bisa belajar sedikit soal kedisiplinan. Atau jangan-jangan cuma nyaman di kursi untuk DPR terus komentarin program tanpa ngerti situasinya. Nanti kalau udah coba bisa deh cerita ke kita soal kasih sayang yang berhasil bikin anak nakal berubah. Atau jangan-jangan Pak Farel ini lebih nyaman jadi pahlawan di media sosial aja daripada beneran ambil tindakan nyata. Yang dilontarkan Mas Farel, anggota DPR RI, Komnas Perlindungan Anak ya kalau tidak salah, Komisi 10, itu sudah benar. Tapi itu kan teorinya, Mas. Teorinya. Coba kalau prakteknya, sekarang kan di Gubernur Jawa Barat, di Kang Deddy, banyak orang tua yang memang menitipkan anak-anaknya untuk dibina di barak. Yang minta dibina, dididik ya sama KDM, ratusan orang sekarang sudah antri. Coba deh bisa dibagi dua ya, kalau 100 mungkin 50 Mas Farel atau Komnas Perlindungan Anak, 50 Kang Deddy. Bagaimana sih hasilnya? Jadi menurut saya solusinya yaitu ya, jadi biar tidak pro dan kontra. Dan untuk teman-teman ya yang memang mendukung KDM dengan kebijakannya, coba komen di sini ya. Ada satu statement yang lupa disanggah
oleh Bapak Farel Bramasta. Adanya kekhawatiran dari sebagian orang tua. Orang tua yang mana, Pak? Semua orang tua itu setuju anak-anaknya yang nakal dikirimkan ke barak militer. Tidak ada yang khawatir, Pak. Mereka malah senang, dengan senang hati mereka menyerahkan anak mereka ke Bapak Deddy Mulyadi, dipercayakan kepada beliau untuk mengurus anak-anak mereka yang bandel, yang sudah tidak bisa dinasihatin lagi, yang sudah tidak bisa dididik dengan kasih sayang, ditimang-timang, sudah tidak bisa. Kang Deddy Mulyadi itu punya pengalaman yang luar biasa. Tidak hanya sebentar, tidak hanya sekedar retorika atau teoritis, tapi kerja nyata dan hasilnya ada. Apakah Bapak Farel tidak melihat kunjungan dari Kang Seto ke barak militer dan ada statementnya yang luar biasa? Apa sih pendapat beliau tentang barak militer setelah terjun langsung ke sana untuk melihat? Menurut Kang Seto bagaimana ini? Sangat luar Wajahnya ada wajah pelanggaran. Sangat luar biasa. Bagaimana Kak Seto? Apa pendapatmu tentang barak militer? Sangat luar biasa. Dan apakah Bapak Farel Bramasta dan yang lainnya sudah melihat video ini? Video yang saya maksud, ibu datang ke barak menjenguk anaknya yang sedang digembleng karakter. Lihat tuh, lihat pakai mata. Lihat. Wow, pelukan ini bukan sekedar temu, tapi ucapan terima kasih yang tak terucap. Lihat, saya putar lagi deh. Bagi siapapun dari kalian yang mengkritik kinerja dari Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, lihat sampai berlutut mencium kaki ibunya. Kalau sudah mencium kaki ibunya artinya apa? Itu adalah perubahan yang maksimal dari seorang anak. Luar biasa.